Nes, Pak. Hmm, iya. Dari kesehatan. Iya, Pak. Dari nurse, Oke. Pak. Dinas. Dinas apa? Mohon maaf, Pak. Nurse. Nurse. 5 orang dari nurse, Pak. Perawat. Sus, telinga saya ini kan nes dengan dinas nggak ada bedanya tuh di telinga saya. Dinas sudah sama itu ya. Iya, oke oke. Good. Baik Ibu Bapak yang saya banggakan, supaya kita lebih eh, apa ya berjalan dengan baik. Saya akan pelan-pelan dengan saya bukakan eh, video, maaf, bahan tayang saya. Bahan tayang aja ya, bukan video. Saya share screen aja ya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Oke, sudah kelihatan ya? Iya, Pak. Kelihatan. Oke. Ya, jadi Ibu Bapak yang saya hormati, saya banggakan, saya masuk ke dalam pelayanan masyarakat, eh, publik, pelayanan publik. Betul kan ini agenda 3 ya? Betul ya? Iya, Pak. Agenda 3. Betul, Pak. Saya harus yakin ke situ. Nanti begitu jauh Anda diem saja terus terakhir bilang kita coaching Pak. Sudah terlanjur jauh. Enggak ya? Oke, kita berarti. Nah, pelayanan itu lebih kepada pola pikir. Melayani itu persoalan pola pikir. Jadi sebetulnya Anda mendaftar menjadi pegawai negeri sipil itu sudah bersiap diri menjadi pelayan masyarakat. Jadi harusnya memang mungkin ya di pengumumannya itu karena ini kan undang-undang ya, undang-undang ya. Dicari pemuda-pemudi harapan bangsa untuk melayani masyarakat melalui pegawai negeri sipil. Nah, gitu ya. Jadi harusnya gitu ya, supaya supaya pas gitu. Nah, kenapa saya katakan pola pikir? Karena kata-kata pelayan pelayan itu untuk sebagian masyarakat kastanya ada di bawah pelayan, sehingga sehingga ada yang merasa bahwa kok melayani ya. Saya harusnya jadi pejabat tuh dilayani oleh masyarakat, bawa tas, dibukain pintu oleh masyarakat, turun. Hmm, itu zaman dulu kala gitu. Jadi kalau kalau masih disebut zaman Belanda disebut Amtenar, Amtenar itu pegawai pemerintah itu penguasa. Kemudian berubah menjadi eh, apa namanya menjadi pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat itu pun dalam waktu-waktu yang lalu itu sebuah slogan saja, masih sebuah slogan, belum belum benar-benar melayani. Kalau Ibu Bapak lihat bagaimana gaya jalannya pejabat beda dong sama gaya gaya jalannya CPNS. Gaya jalannya kan diatur satu-satu gitu. Kalau dua-dua jatuh dia. Dua-dua. Ya memang harus satu-satu kan ya. Jadi lebih 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 pada slogan-slogan saja. Nah, tapi itu sebaiknya udah kita tinggalkan dan sekarang udah mulai orientasi kita pada orientasi pelayanan. Ya macam-macam bentuk orientasinya macam-macam. Jadi dengan Anda yang nurse, Anda pasti akan lebih jauh lebih ngerasa tuh melayani benar-benar melayani masyarakat. Tapi tetap adegan itu pola pikirnya belum tentu.
Ini yang jadi persoalan. Jadi guru menjadi pelayan masyarakat. Siapa masyarakatnya? Ya murid-murid itu adalah masyarakat yang kita layani. Tapi pikirannya belum tentu. Jadi masih dikatakan, saya kan guru, saya kan bisa membuat kamu tidak naik, bisa membuat kamu nilainya jelek. Saya nurse saya bisa bikin kamu bukan sembuh, tapi lebih sakit lagi. Nggak gitu-gitu amat sih ya, nggak gitu-gitu amat. Tapi paling tidak berlaku membeda-bedain, berlaku sebagai nurse yang tidak care pada kesetaraan, yang dekat-dekat sama dia dilayani duluan, yang jauh dibelakangkan. Nah ini juga mindset pola pikir penguasa. Kenapa saya katakan penguasa? Dia berbuat sebagai penguasa, tidak sebagai pelayan. Penguasa kan saya yang tentukan, kan saya ini kan kata-kata saya itu kata-kata penguasa. Makanya saya lebih cenderung membuat pola pikir pegawai ASN sebagai pelayan masyarakat, pola pikir. Ini yang harus dihancurin pola pikir yang apa bahasa orang-orang ya sebelum milenial itu dibilang borju, kaum borju itu kayak gitu tuh. Jadi petentang. Jadi seperti itu. Nah ini mudah-mudahan Anda bisa menikmati itu, bisa memahami itu. Ini nggak penting-penting amat, udah lewat. Oke. Ini indikator hasil belajarnya. Ya, kita harapkan Anda bisa menjelaskan konsep pelayanan, menjelaskan tujuan dan manfaat pelayanan prima, menjelaskan prinsip pelayanan, menjelaskan standar mutu pelayanan, dan menjelaskan bagaimana memahami pelanggan. Pelanggan ini mohon bisa dibaca dengan masyarakat, publik. Bagaimana memahami publik. Karena kita tidak menyebut lagi mereka sebagai pelanggan. Kenapa? Karena kalau Anda belajar dengan mempelajari whole of government di agenda 2, itu adalah pertumbuhan dari old public management, old public administration menjadi old public management. Di dalam old public management itu memang masyarakat itu kita sebut dengan pelanggan yang harus dilayani seperti raja, tapi dia tidak bisa menentukan model pelayanannya. Kita berikan pelayanan sebaik-baiknya, walaupun nggak perlu lama-lama dia pikir nggak perlu amat kayaknya dia Pak. Kalau yang di puskesmas misalnya, di puskesmas mereka di ruang tunggunya sangat indah sekali dengan televisi, dengan minum kopi, dengan teh dan kue-kue kecil misalnya, tapi dia menunggu dengan ketidakpastian yang tinggi. Jadi dia ngeluh, Pak, kapan dokternya datang, Pak? Kapan saya diperiksa? Dia tidak bisa menentukan apa-apa. Yang penting saya sudah melayani dia selama menunggu menjadi enak nih gitu. Nah, ini kedudukannya memang kelihatan dimuliakan, tapi tetap dia berada pada level yang kedua. Pada level yang dia tidak bisa menentukan desain pelayanan. Nah, pada era sekarang kita ini sudah masuk dalam new public service. Dewanya adalah service. Jadi NPS itu new public service itu service yang nomor satu. Dan itu di sana ada whole of government. Jadi di dalam whole of government mereka itu yang kita layani tidak lagi kita sebut dengan pelayan, tapi menjadi citizen, publik. Citizen ini adalah masyarakat yang memang punya hak untuk dilayani. Masyarakat yang membayar pajak, masyarakat yang tinggal di lingkungan pelayanan kita. Jadi itu. Dia lebihnya dari pelanggan, dia sama dilayani dengan dimuliakan seperti seorang pelanggan, tapi lebihnya adalah bahwa dia ikut menentukan, terlibat di dalam desain
perencanaan pelayanan. Ini penting. Keikutsertaannya apa gitu? Kalau Anda di pemerintah daerah, Anda tahu nantinya ada musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Pembangunan itu adalah dalam rangka melayani masyarakat. Mereka ikut di dalam perencanaan mulai awal, ikut. Kemudian kalau Anda yang tidak terlibat di dalam musrenbang, misalnya guru, misalnya nurse, seorang guru, harus mereka masuk di dalam perhitungan Anda, walaupun dia tidak ikut duduk menyusun RPP misalnya, metode pembelajaran, dia harus nampak bahwa Anda itu melayani sesuai kebutuhan dia, kebutuhan metodenya misal. Metode membaca dia, saya nggak cocok nih dengan metode membaca dengan cara ini, Pak. Murid-murid. Ini juga tantangan buat Anda bahwa Anda harus metodenya harus Anda sesuaikan dengan apa yang membuat dia menjadi lebih gampang. Sama seperti nurse, walaupun mereka tidak protes, tapi daftar tunggunya terlalu panjang. Sementara orang-orang zaman sekarang ini, zaman now, itu sangat nggak suka deh nunggu. Kepinginnya kalau kepingin beli celana sekarang, celana panjang, ya sekarang nih maunya saya gitu. Nggak usah pakai ke toko-toko, tinggal angkat telepon, handphone, kita pencet-pencet di Bukalapak atau apalah gitu, udah dapet tuh. Itu pun kita masih tracking, wah tracking, masih bisa milih segala macam gitu, tracking kapan sampai udah tahu kita. Nah, kultur masyarakat seperti itu harus Anda masukkan di dalam perencanaan pelayanan. Itu yang disebut dengan mereka terlibat di dalam menentukan desain perencanaan. Jadi kultur seperti itu harus menjadi pertimbangan. Kalau dia kita undang secara resmi bagaimana merencanakan, oke. Kalau tidak, kita yang aktif untuk menelusuri bagaimana pola perencanaan. Oke. Pola pelayanan maksudnya. Jadi kayak guru-guru juga harus gitu tuh. Jadi kalau saya lihat guru-guru ini keren-keren nih. Jadi lemahnya pemahaman matematika siswa, lemahnya bahasa Indonesia, dan akhirnya Anda menawarkan dengan satu metode. Oke? Itu artinya apa? Metode itulah yang sebetulnya dikatakan sebagai keterlibatan mereka dalam perencanaan pelayanan. Kalau zaman saya sekolah dulu, kalau belajar matematika ya gini, hafal. Satu kali satu, kalau nggak bisa tempeleng, pah, gitu. Itu zaman saya tuh. Karena nggak pernah ditempeleng guru ya. Zaman saya dia ngajar pakai penggaris juga bisa. Itu pun nggak berani kita lapor ke orang tua. Begitu sampai rumah, kenapa merah itu? Kita bilang ditempeleng guru, wah kita diajar lagi di rumah. Dibilang berarti nakal sekali di sekolah. Kalau sekarang baru dipelototin aja ngelapor ke orang tuanya, sudah Komnas HAM turun. Seru sekali sekolah ini, kasihan guru. Nasibmu guru. Itu berkat doa saya. Doa saya zaman dulu karena sering digebukin, terus doain guru, mudah-mudahan doanya terkabul, tapi baru sekarang dijagain Komnas HAM gurunya. Jadi itu kami tidak benar-benar tidak bisa terlibat di dalam perencanaan pembelajaran misalnya. Nggak cocok nih saya. Nah, kalau nggak cocok, gimana dong yang cocok? Sekarang sekolah banyak pilihan-pilihan, bukan dari jenis sekolah, tapi metode yang dia tawarkan. Kalau kita lihat ada ya yang saya paham yang populer, ada metode Kumon misalnya. Kita berbondong-bondong anak kita ke sana. Metode Kumon ini bagus nih. Bahkan di Papua sana ada saudara-saudara kita di Papua, kalau Olimpiade
matematika, sudah selesai deh. Pasti mereka yang menang-menang dari Papua. Kenapa? Karena metodenya benar-benar keren banget gitu. Penjumlahan, pekalian, deret, dan sebagainya, dia selesaikan dengan waktu detik. Karena metode. Kenapa? Kenapa metode? Ya itu sebetulnya secara tidak langsung itulah yang Nah, ini pengantar untuk pelayanan. Karena itu tadi saya katakan bahwa pelayanan itu ada di sini. Bukan di bagaimana kita. Jadi bagaimana mindset kita melayani. Penting. Karena dengan mindset yang bagus, bahwa kita itu melayani, semuanya organ-organ kita itu ikut. Bibir juga jadi ikut senyum. Ada yang bisa saya bantu, Bu. Ada yang bisa saya bantu. Itu pola pikir. Bukan bukan pola apa gitu. Pola pikirnya bagus. Makanya saya lebih lebih concern pada pelayanan itu pada pola pikir. Oke, kita lanjut. Bagaimana pola pikir kita selanjutnya. Tugas sebagai ASN adalah melaksanakan kebijakan publik ini dalam undang-undang, oke, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, profesional ini dan berkualitas inilah kata-kata kualitas itu ada apa sih kualitas? Ada yang bisa bantu saya dengan kata-kata apa kualitas? Mutu, Silakan. Kualitas, kuantitas jumlah. kuantitas tuh. Kualitas. Kualitas Ini mutu. kualitas. Ya, kualitas mutu. Kalau kuantitas jumlah. Oke, iya, itu yang saya pertanyakan. Apa sih mutu itu? Jangan dijawab lagi, mutu itu kualitas. Awas ya, awas ya. Semacam kelebihan. Ya. Kelebihan yang baik. Nilai tambah. Nilai Tambah. Oke. Apalagi? Kelebihan. Nilai tambah. Hal yang terbaik. Kelebihan, yang terbaik. Oke. Ada lagi? Berkualitas, yang terbaik. Kelebihan. Ikut. Nilai tambah. Ya. Ya, itu kira-kira itu. Kira-kira itu. Kualitas itu adalah sesuai persepsi yang dilayani. Kalau kita pelayanan berkualitas sesuai persepsi saya. Jadi kalau saya datang ke rumah sakit untuk menjadi lebih baik, maka pulang saya katakan saya jauh menjadi lebih baik nih gitu. Ada kualitas di sana. Anak saya titipkan ke ibu bapak sebagai guru supaya dia menjadi orang-orang yang hebat. Saya terima balik di rumah saya, dia menjadi orang-orang hebat. Ada kualitas di sana. Sesuai persepsi saya. Nah, itu pas. Dikatakan, bagus nih gitu sekolah ini. Saya ingin anak saya jadi orang hebat. Ternyata dia cetak juga jadi orang hebat. Gitu. Sesuai persepsi, sesuai keinginan yang dilayani. Bisa juga lebih. Dengan kata-kata, wow, gitu. Anak saya padahal saya pinginnya cuma sekedar lulus, ternyata dia jauh di atas ekspektasi saya, beyond my expectation. Itu orang-orang biasanya pakai kata-kata WUW gitu, WUW, wow gitu. Sama seperti di kesehatan. Berharap pikirannya jadi saya cuma mau diperiksa aja. Tapi ternyata setelah sampai di sana tidak cuma diperiksa, ada bekal. Jadi bahwa ini ke depannya Ibu, Bapak harus gini, ini nanti ininya dibawa ya brosur ini itu beyond my expectation. Saya cuma untuk berobat tapi ternyata mendapatkan nasihat, dapat jangan dapat pola hidup saya ke depannya malah diberikan secara cuma-cuma di sana. Keren sekali nih gitu. Nah, itulah kualitas. Jadi ada yang kualitas seperti yang diharapkan, bisa jadi lebih dari yang diharapkan. Harapan kita kan kita bisa lebih dari yang diharapkan. Ini kembali kepada pola pikir yang menentukan. Jadi mindset kita, keikhlasan, kalau bahasa ininya keikhlasan kita, kesungguhan kita, gitu.
seperti itu. Jadi kalau ini pelayanan itu teknisnya oke, ada teknis pelayanan yang dengan kata-kata profesional, profesionalisme itu melayani dalam bidang keahliannya gitu ya. Tapi tidak kering pada keahlian saja, tapi bahwa penempatan diri kita sebagai pelayan itu ada di sini. Tapi sebagian orang juga marah ada di sini. Sudahlah di mana tempatnya, pokoknya pokoknya Anda mindsetnya bagus dalam pelayanan, gitu. Saya juga bingung, iya ya di sini atau di sini. Nggak penting-penting amat itu, nanti kita cari sendiri. Yang penting kita melayani dengan baik. Jadi seperti itu. Oke, kita bisa lanjutkan. Oke, kita lewatin ini. Nah, seperti ini. Itu Bapak yang saya hormati, saya banggakan. Jadi kalau kita bicara tentang anggapan masyarakat tentang PNS, nah ini kembali masalah pola pikir ya. Itu seperti malas, korup, kurang melayani, tidak produktif, dan lain sebagainya. Ini seperti ini di masyarakat. Kalau Anda buka misalnya Google, Anda search tentang misalnya PNS korupsi gitu ya, wah itu ratusan, bahkan sampai hampir 1000 kali ya kalau saya pernah search dengan judul seperti itu aja, walaupun memang ada yang berulang-ulang ceritanya, tapi ya segitu banyaknya. Artinya apa? Artinya kita di mata masyarakat seperti ini contoh. Misalnya PNS ditangkap di mall, gitu ya. Ya jadi seperti itu. Nah ini yang harus dirubah dengan reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi itu yang paling utama adalah reformasi pola pikir, mindset. Ini yang saya katakan. Bahwa ini sebetulnya tentang melayani itu ada di situ. Jadi, gitu kira-kira. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Nona juga ada. Konsep pelayanan. Nah, ini konsep pelayanan. Ada dokter nggak ini yang dari kesehatan? Ada dokter di antara tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Ada Pak. ya. Semua perawat. Oke. Perawat. Perawat itu tugasnya apa sih ya? Apa aja? Merawat. Kalau perawat, kami kolaborasi dengan dokter. Oke. Menyuntik, pasang kateter, jahit luka. Jadi kami kolaborasi dengan dokter. Jadi secara pelaksanaan apa yang direkomendasikan dokter itu Anda yang melaksanakan gitu ya? Bukan begitu, Pak. Kayak gimana? Pasien masuk, misalnya pasien masuk, ada kasus kecelakaan. Jadi kami sama-sama menilai derajat lukanya, kemudian dokter kasih resep, dokter juga baru kami juga sarankan untuk tindakan apa begitu. Jadi kami juga mengambil keputusan untuk mengambil keputusan mau diapakan pasien ini. Cuma dokter spesifiknya di obat, Pak. Kalau kami kerjasama di tindakan. Oke, good. Ya. Keren juga ya. Itu pendidikan Anda di nurse itu S1+. Iya, kalau pendidikan sama, Pak. Profesi dua-dua. Dokter profesi, kami juga profesi, Pak. Jadi habis sarjana ambil profesi lagi. Kurang lebih 2 tahun. Berarti S1+ kan gitu ya. S1+ ada profesinya gitu ya. Profesi ini berarti Anda 3B masuk nurse itu. Harusnya 3B, Pak, karena dari KNI sudah level 8, cuma dari Menpan RB sudah ada undang-undangnya, cuma dari BKN belum sahkan, jadi masih ke 3A. Oke. Ya, kalau apoteker sama dokter sudah 3B. Oke, good.
Nes belum ya, belum nes ya. Insya Allah segera Pak. Iya. Iya. Soalnya jauh tuh 3A sama 3B itu jauh 4 tahun tuh. Iya, iya Larinya Pak. larinya 4 tahun, lama tuh. Kalau langsung 3B kan lumayan gitu ya. Kalau guru 3A apa 3B? 3A, S1 3A. Kalau Oke. ya kalau ahli pertama dia 3A. Oke, oke. Jadi nggak yang bersertifikat, guru bersertifikat gitu nggak ada ya? Nanti setelah jadi guru baru sertifikasi gitu. Ada juga Pak, cuman kalau di sini belum ada kayaknya. Teman-teman lain ada yang sudah sertifikasi yang 3A. Oke, good, good. Ya, 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 ya. Nah, kalau sudah sertifikasi gitu, guru disetarakan apa ya? 3B juga atau tetap 3A? Masih 3A juga kayaknya Pak. Kalau Oh, ya, ya. pengangkatan pertama untuk 3A apa untuk guru itu masih 3A semua. Tetap 3A ya, untuk sarjana ya. Oke, good, ya. Ya, ya, tapi kalau dihitung-hitung agak lama. Wah, 4 tahun lama juga ya gitu. Nanti kalau dijalani saya 40 tahun, hampir 40 tahun jadi pegawai. Hampir 40 tahun, tahun depan udah pensiun dengan usia 65 tahun. Itu jadi lama juga ya. Nah, kalau dihitung ke belakang sih lama gitu. Begitu dilihat ke depan, kurang cuma 1 tahun nih. Baru cepet-cepet nih ngajarnya, keburu waktunya habis. Jadi gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, ini konsep pelayanan. Ini ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan pelayanan itu usaha melayani kebutuhan orang lain. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini sekedar refreshing saja. Anda juga sudah mungkin sudah membaca di waktu MOOC, tapi nggak ada salahnya saya refresh kembali. Menurut David Doe dan Utal dan 1989 dalam bukunya, kemudian pelayanan merupakan usaha apa saja yang mempertinggi kepuasan pelanggan. Kata-kata puas ini artinya bahwa ekspektasi tadi yang saya bilang, artinya harapan dari orang yang kita layani. Bisa jadi harapannya pas, terima kasih. Gitu. Begitu harapannya lebih dari itu, wah, waduh Pak, wah, pakai wah-wah gitu. Wah, terima kasih banyak loh, pakai kelihatan dari ekspresi jawaban seperti ini. Mempertinggi kepuasan pelanggan. Jadi kita harus setinggi mungkin kayaknya gitu. Kalau dari definisi yang ini. Jadi secara umum pelayanan adalah kegiatan yang ditawarkan oleh organisasi atau perorangan kepada konsumen. Nah ini nih, karena ini definisinya adalah definisi bisnis, jadi masih disebut adalah konsumen yang dilayani yang bersifat tidak berwujud dan tidak dimiliki. Jadi maya, jadi servis, bukan barang gitu ya. Ini jasa, semacam jasa, jadi pelayanan. Oke. Guru juga masuk pelayanan yang bisa diukur, tapi tidak bisa bahwa itu pelayanan itu ini nih, gitu. Tidak seperti pelayanan barang, misalnya sepatu, kualitas sepatu kelihatan tuh, jahitannya, gitu. Kalau jasa lebih dirasa, makanya saya bilang yang bisa menghubungkan rasa dia dengan rasa saya adalah yang mindset itu, gitu. Nggak bisa orang bercinta yang satu mengandalkan rasa, yang satu mengandalkan yang penting punya mobil deh. Kamu menikahi aku 10 tahun, kamu kasih makan cinta terus ya kenyang dong kan gitu. Kapan dibeliin mobil Mas gitu. Nah, gitu. Jadi nggak nyambung. Ini sambungannya adalah memang mindset. Mindset kita harus tune ke eh, apa yang dia harapkan. Karakteristik pelayanan. Nah, ini tadi yang sudah kita omongin, pelayanan bersifat tidak dapat diraba. Ini sekedar knowledge saja, yang untuk supaya ibu bapak semua ini bisa merefresh lagi. Pelayanan terdiri dari tindakan sosial,
Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata. Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata. Kalau barang bisa dipisahkan. Itu aja maksudnya. Bahwa ini memang satu kesatuan. Apa sih pelayanan pendidikan? Jadi nggak bisa dipisahkan. Konsumsi produksinya adalah misalnya kecerdasan murid, konsumsinya matematika, nggak bisa dipisah-pisah gitu. Jadi satu kesatuan. Jadi pelayanan membuat mereka itu menjadi tingkat pendidikannya menjadi lebih baik. Jadi seperti itu. Kemudian, ini saya perkenalkan dengan pelayanan prima, pasti juga sudah baca, tapi ini refresh lagi, kembali refresh. Pelayanan yang sangat baik dan terbaik, bisa jadi terbaik. Yang kedua, pertimbangannya adalah sesuai dengan standar standar pelayanan di sini. Jadi baik dan sesuai standar. Jadi akibatnya adalah mampu memuaskan pelanggan. Jadi pelanggan ini mohon dibaca dengan masyarakat, citizen, jadi masyarakat yang kita layani. Ini pelayanan prima. Jadi baik dan standar. Ada yang baik tapi nggak standar. Bisa jadi bukan itu yang saya mau. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi, dikasih televisi, dikasih kopi, kan baik sekali gitu. Tapi saya nggak perlu itu loh Pak. Saya ini perlunya cepat. Gitu. Nah, tidak standar. Standarnya harusnya cepat. Saya ini perlu cepat, tapi Bapak kasih makan. Cepatnya kenyang, tapi cepatnya nggak dapat. Gitu. Sehingga akibatnya tidak mampu memuaskan pelanggan atau masyarakat. Oke, lanjut. Nah ini pelayanan ada suatu proses yang menghasilkan produk yang diberikan kepada pelanggan. Ini kata-kata pelanggan mohon juga dibaca lagi masyarakat. Misalnya ini ada contoh pelayanan surat masuk misalnya. Surat diterima oleh seorang petugas, surat disortir, dipisahkan, surat diterima pencatat dan seterusnya, surat disampaikan kepada pengarah surat didistribusikan kepada surat diterima oleh pengelola. Jadi ada pelayanan surat masuk seperti ini. Ini artinya saya hanya ingin menunjukkan bahwa ada SOP yang jelas di dalam pelayanan. Nggak terus begitu surat masuk nih, oh ini Pak Bos lagi lagi kondangan nih, nanti balik ke sini lagi besok ya, besoknya balik lagi, oh Pak Bos lagi ada kedukaan nih di sebelah rumahnya ada yang meninggal, besoknya lagi balik lagi, oh Pak Bos lagi olahraga di. Jadi nggak ada SOP standar operating prosedur yang baku, sehingga kita di dalam pelayanan itu pelayanan yang seperti ini wajib hukumnya untuk 3 hal. 3 hal, misalnya surat menyurat atau misalnya KTP atau SIM atau apa. Yang pertama biasanya dipertanyakan syaratnya apa. Cuma 3. Standar pelayanan minimal itu cuma 3 aja. Syaratnya apa. Kemudian yang kedua biayanya berapa. Dan yang ketiga kapan selesai. Jadi itu yang kalau syarat-syarat begini. Ini sempat saya cuplik pelayanan prima dari kepolisian. Ada ini layani dengan cepat, ini nilai-nilainya, layani dengan cepat, layani dengan ramah, layani dengan profesional, layani dengan transparan, layani dengan murah. Ini mutu dari ada kepolisian. Jadi seperti ini pelayanan prima. Oke. Ini kalau Anda lihat ini penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara untuk melakukan kegiatan pelayanan publik. Contoh lembaga penyelenggara kegiatan pelayanan publik, misalnya kantor kecamatan, kantor dinas penduduk dan catatan sipil,
kantor pertanahan, kantor kepolisian, kantor PDAM, dan lain-lain. Jadi ini adalah pelayanan publik. Nah, ada juga kantor kesehatan, poliklinik, itu juga masuk di dalam sini tuh. Kalau sekolah ya publiknya ya bisa jadi dilihat muridnya itu sebagai publik, bisa jadi orang tua yang menitipkan anaknya, itulah yang menjadi orang yang dilayani melalui anaknya. Kan ordernya biasanya dari orang tuanya. Orang tuanya order, anak saya siapin dong untuk kalau SD untuk bisa menjadi level SMP yang qualified. Udah diolah mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, jret. Kelas 7 udah siap. Nah, begitu kelas 7 dibawa lagi orang tuanya. Tolong dong diolah anak saya supaya dia bisa tingkat SLTA, SMA yang qualified misalnya. Olah lagi 7, 8, 9, 10 keren gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita memberikan kecurangan seperti belum bisa baca tapi kita loloskan nilainya kita bisa kasih baik, sebetulnya ini sebuah hadiah atau sebuah penyesatan sebetulnya. Itu yang penting misalnya harus menjadi renungan para guru-guru misalnya. Karena saya dari beberapa tahun memberikan materi-materi kepada guru, keluhan juga selain dia cerita-cerita, tapi ini bisik-bisik tetangga dia, bisik-bisik tetangga tentang dana bos. Biasanya kalau guru-guru itu ada masalah apa? Nggak, dia bilang mulai cerita dana bos, enggak, bukan dana bos, saya mau cerita tentang yang sekitar pendidikan. Salah satu adalah saya ini ngajar kelas 6, Pak, tapi baca mereka nggak lancar. Nah, coba. Sebetulnya salah siapa nih kan gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi